Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Yumi Walfiani, NRP 531732111930, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, semester 6 Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Ya, di sini kita akan membahas tentang materi mengenai JMP dan SSOP sebagai persyaratan dasar atau prerequisite HACCP di unit pengolahan ikan atau UP. Dalam sistem jaminan mutu keamanan hasil perikanan ada dua yang harus diperhatikan. Pertama SSOP dan yang kedua GMP-nya. Ada 3 yang harus diperhatikan. Ada persyaratan awalnya meliputi lokasi dan lingkungan. Persyaratan kedua, persyaratan fisik berupa bangunan dan lingkungan, dan yang ketiga, operasional berupa JMP dan SSOP. Kita akan bahas tentang persyaratan awalnya. Pertama, lokasi, di mana lokasi ini tidak berada atau berdekatan dengan pertama pemukiman penduduk, pabrik bahan kimia, pembuangan sampah atau limbah, terus jauh dari tempat daerah banjir. Yang kedua, dekat pada pasokan air, di mana air ini digunakan untuk kebutuhan air untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Air juga ini digunakan untuk proses pengolahan atau persyaratan air minum, dan juga untuk pencucian ikan yang diperoleh dari pompa dan saluran yang terpisah dan tidak berhubungan silang dengan sistem pompa air kotor. Lalu yang ketiga, pasokan listrik. Pasokan listrik ini harus ada dan memadai selama proses penanganan atau pengolahan, dan juga harus tersedia alternatif cadangan apabila pasokan listrik utama ini tidak berfungsi sebagai generator atau genset. Yang ketiga juga harus terdapat peralatan yang dapat menjamin keberlangsungannya listrik. Persyaratan yang kedua adalah lingkungan. Lingkungannya ini harus bersih dari sampah atau rerumputan untuk meminimalisir area tingginya hewan pengganggu. Dan juga drainasenya mempunyai drainase untuk mencegah akumulasi air buangan yang masuk ke pabrik. Yang kedua ada persyaratan fisik. Yang pertama, bangunannya. Persyaratan umum pada daerah bangunannya, desain dan tata letak harus mampu menghindari terjadinya hambatan penerapan sanitasi dan higien. Yang kedua, kontaminasi silang. Selanjutnya, kontaminasi dari luar. Bahan-bahan yang digunakan juga untuk bangunan dan fasilitas harus kuat atau tidak beracun. Permukaannya juga halus, mudah dibersihkan, dan tidak menyerap air. Sedangkan layoutnya untuk ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Ada 2, yaitu alur produk dan kontaminasi silang. Nah, ada persyaratan khusus juga. Pertama, kita harus memperhatikan ruang-ruang terpisah. Ada daerah-daerah yang harus dipisahkan untuk dalam beberapa tahap pengolahan. Yang ketiga ada operasional. Ada 2 yang harus diperhatikan, JMP dan SSOP. JMP ini, apa itu JMP? Yaitu cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Lalu SSOP itu apa? Yaitu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan UP yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Apa aja yang faktor-faktor yang harus diperhatikan? Ada 7. Yang pertama, seleksi bahan bakunya. Yang kedua, penanganan dan pengolahan. Yang ketiga, bahan pembantu. Yang keempat, bahan kimia. Yang kelima, pengemasan. Yang keenam, penyimpanan. Dan yang ketujuh, distribusi. Kita akan bahas. Pertama, seleksi bahan bakunya. Kita harus tahu asal-usul bahan baku. Dari mulai jenis dan ukuran, mutu harus sesuai dengan standar. Lalu jenis olahannya itu apa? Yang kedua, penanganan dan pengolahan. Ada waktu, temperatur, teknologi, dan peralatan yang harus diperhatikan. Yang ketiga, bahan tambahan makanan. Ada jenis, tujuan, kualitas, metode penggunaan, dan pengawasan. Selanjutnya yang keempat ada bahan kimia. Ada perlu yang diperhatikan dari mulai jenis, tujuan bahan kimia ini untuk apa, metode penggunaannya ini apa, kualitas dan pengawasannya. Yang kelima pengemasan. Ada yang perlu diperhatikan yaitu desain dan material harus memberikan perlindungan yang cukup untuk meminimalisir kontaminasi dan kerusakan. Selanjutnya dapat mengakomodasi pelabelan yang benar, tidak toksik atau aman, lalu sesuai dengan kondisi penyimpanan dan penggunaan. Yang keenam, ada penyimpanan. Ada yang harus diperhatikan dari mulai jenis produk, teknik penyimpanan, lama penyimpanan, kondisi penyimpanan, atau lain sebagainya. Yang ketujuh ada distribusi. Ada 3. Kita harus tahu juga jenis produk, jenis alat angkutnya itu apa, dan kondisi penyimpanannya bagaimana. Selanjutnya kita akan bahas tentang SSOP. Ada 8 yang menjadi kunci dari SSOP. Yang pertama, keamanan air dan es. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Yang kelima, pelindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Yang keenam, syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan toksik yang benar. Yang ketujuh, pengendalian kesehatan karyawan. Yang kedelapan, ada pest control. Dalam persyaratan sanitasi juga, UPI harus mempunyai SSOP tertulis dan menerapkannya. Lalu, UPI juga harus memonitor kondisi dan penerapan SSOP. Selanjutnya, UPI juga harus melakukan tindakan koreksi segera apabila ada penyimpanan kondisi dan penerapan SSOP. Selanjutnya, UPI juga harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Kita akan bahas satu persatu mengenai kunci SSOP ini. Yang pertama, keamanan air dan es, di mana pasokan air harus cukup untuk kegiatan pencucian, dari mulai proses, dari pembuatan es dan dalam produksi uap. Lalu air juga harus dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi, dan selalu memonitoring mutu dan keamanan air pada titik pasokan dan penggunaan. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Peralatan yang kontak langsung dengan produk ini harus terbuat dari bahan yang tidak berkarat atau tidak bereaksi dengan produk. Kemudian, pakaian kerja dan peralatan juga harus menjamin kebersihannya. Pakaian kerja juga harus dicuci setiap hari oleh perusahaan. Yang ketiga, ada pencegahan kontaminasi silang. Dalam UPI, perlunya mencegah kontaminasi produk atau bahan lain dari pabrik dan karyawan. Selanjutnya, hygiene karyawan untuk mencegah kontaminasi produk akhir oleh bahan baku.
dan penyimpanan dan perawatannya bahan pengemas dalam kondisi yang baik. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet, di mana toilet harus dalam satu toilet harus ada dalam 15 orang itu harus punya toilet masing-masing, dan masing-masing toilet ini juga harus mempunyai sabun atau tisu, ventilasi yang memadai, pintu tidak menyerap air, dan harus dijaga kebersihannya. Dan tempat cuci tangannya harus tersedia bahan pembersih atau pengeringnya. Lalu lokasinya harus strategis dan mudah dijangkau, dan jumlahnya cukup. Selanjutnya ada bak kaki. Bak kaki konstruksinya harus memadai, kedalaman cukup, dan air memadai. Yang kelima, ada pelindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminasi. Produk, bahan pengemas, dan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus benar-benar terlindungi dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik seperti pelumas atau oli, bahan bakar, pestisida, cairan pembersih, saniter untuk peralatan dan lantai. Yang keenam, ada persyaratan label, penggunaan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Untuk semua bahan kimia, pembersih, dan saniter harus diberi label yang jelas dan harus disimpan di tempat khusus dan terpisah. Yang ketujuh, ada pengendalian kesehatan karyawan. UP harus menjamin higien karyawan dan tidak ada karyawan yang sakit di ruang proses. Kondisi kesehatan karyawan juga dimonitor oleh pihak perusahaan. Yang terakhir ada pengendalian pes. Pencegahan pes di lingkungan UP harus dipersiapkan.